Nah dulu waktu ngandung Rehana ini anak satu-satunya atau ada? Ada dua. Oke. Yang satu dia sudah meninggal dunia. Adiknya Norma meninggalnya itu dikarenakan sakit. Dia sakitnya sampai 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gibah yuk. Wah, nggak boleh gibah. Jangan sensitif dulu. Gibah itu adalah ngobrol ibadah. Nah, kita sebut beliau adalah Mas Agus. Apa kabar Mas Agus? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mas Agus ini adalah kalau kita kenal sekarang sebagai lawyer. Karena dulunya adalah seorang pria sejati yang sekarang menegakkan hukum di negeri Indonesia. Kebetulan di sebelah saya ada seorang ibu yang sangat luar biasa ketika kecil, ketika dulu apa yang diinginkan? Diinginkan adalah seorang putri, beliau mengandung 9 bulan dan alhamdulillah ibu ini mempunyai seorang putri yang cantik dan luar biasa. Kita kenalkan dengan ibu yang sebelah. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam. Nah, Ibu Rehana adalah ibu daripada R ya? N ya? N. Alhamdulillah. Nah, sahabat gibah. Ini sahabat gibah dosa nih sebenarnya. Enggak lah. Ngobrol ibadah ya? Ngobrol ibadah. Sahabat ngobrol ibadah. Kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi, tapi satu hal, jangan pernah menghakimi seseorang karena cukup nanti ada pengadilan akhirat. Kita hanya mengambil pituah atau pelajaran yang ada sehingga insya Allah tidak akan terjadi dalam kehidupan kita dan saudara kita. Jangan pernah menghakimi orang karena kita tidak pernah tahu kita ada di sebelah mana. Bu, boleh tahu nggak, Ibu ini waktu nikah tuh tahun berapa? Lagi nikah. Kecilin dulu dong, maksudnya ceritakan dulu Ibu masa kecilnya tuh ada di mana, biar netizen yang soleh dan soleha tahu siapa Ibu. Ini kita lagi bicaranya sama netizen yang soleh dan soleha. Satu hal, ketika orang berbuat salah, kita menghakimi berarti dosanya kalian yang tanggung. Jangan pernah menghakimi orang. Ingat dosanya diambil loh. Ibu, mau gue ceritain. Iya, saya lagi nikah itu tahun 2000. Baik. Terus dikaruniai anak itu tahun 2001. Lo dikarunia anak tuh tahun 2001, langsung hamil, cepet ya? Iya. Aslinya Ibu orang mana nih? Aslinya orang Jakarta asli. Oh, sama kayak saya Betawi kita ya. Iya. Baik, berarti Ibu tinggal di daerah salah satu kota Jakarta. Iya. Nikah tahun 2000, dikaruniai anak tahun 2001. Ceritain dong Ibu waktu masa kenal sama suami, terus Ibu melahirkan seperti apa? Gitu, mengandung anak ini, kita sebut aja ya nama putrinya ya. Normal lah ya, gitu. Gimana tuh Bu? Saya waktu pertama kenal sama suami saya, dia bertempat di dekat rumah saya ngontrak. Terus saya berkenalan sama dia sampai 6 bulan. Terus langsung menikah. Setelah menikah ya itu, terus saya punya anak yang bernama Norma. Oh. Suami asli orang mana Bu? Suaminya asli orang Banten. Orang Banten ya? Iya. Yang jatuh cinta tuh Ibu duluan atau suami? Suaminya. Suaminya ya? Oh, emang bener. Emang bener. Dahsyatnya seorang Ibu Rehana ya. Nah, dulu waktu ngandung Rehana ini anak satu-satunya atau ada? Ada dua. Oke. Ada yang dua. satu dia sudah meninggal dunia. Innalillahi. Adiknya Norma meninggalnya itu dikarenakan sakit. Dia sakitnya sampai 4 tahun. Jadi berusia 5,5 tahun dia meninggal dunia. Berarti Norma itu anak tinggal satu-satunya Ibu Iya. ya? Oke, kecilnya berarti tinggal di Jakarta atau di Serang Ibu? Lagi semasa kecilnya baru lahirnya itu kita tinggal di Jakarta ya sampai umur berusia 3 tahun. Terus langsung dibawa ke Serang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ini kan tentang Ibu dengan suami, punya anak Norma. Ibu sayang nggak sama Norma? Saya sama Norma sangat sayang sekali. Sangat sayang sekali. Dari kecil Ibu Norma tuh sekolahnya di mana? SD-nya kah? SMP-nya kah? SD-nya dia Di Serang. bertempat, Kita nggak usah iya. sebutin sekolahnya. Sekolahnya apakah di Jakarta apa di Enggak, Banten? dia bertempat di Serang sekolahnya. Dari mulai SD sampai SMA itu adanya di Serang. Baik. Apa tipikalnya memang seorang pekerja beliau?
Iya. Seorang pekerja ya. Ibu sayang banget sama Norma? Iya, saya sangat sayang sekali Pak, karena dia itu anak saya satu-satunya. Alhamdulillah. Kalau sayang kok ada berita yang miring. Nah, insya Allah kita tidak mencari siapa yang benar, karena yang benar itu hakikatnya cuma Allah. Amin. Saya cuma satu hal, saya pernah baca satu kutipan, Allah lebih senang orang pendosa yang mengakui dosanya sehingga bertobat, daripada orang yang beribadah tapi sombong. Tapi saya yakin, di luar itu baik ibu benar ataupun salah, kita hanya mengambil hikmah dari sebuah pembelajaran ini. Bu, sebelum kita ke Mas Agus nih, Ibu boleh ceritain nggak sih, sehingga cerita ini sampai ramai ini, kronologisnya seperti apa? Boleh Mas Agus ya? Monggo. Awalnya itu saya dari pertama ya. Iya. Iya. Awalnya itu saya pertama kan suami saya mau berangkat ke Jakarta kan, mau belanja mie. Ketika itu saya kan dagang online mie kan. Terus ditinggal setelah ba'da dohor. Nah, setelah ba'da dohor itu ditinggal sang suami, saya masih ada di tempat sebelah kontrakan anak saya. Lalu saya tuh ingin sholat gitu. Udahlah, saya mau ke tempat anak saya dulu. Memang saya sehari-hari memang sering bolak-balik ke situ. Kadang-kadang saya kan suka ngebantuin dia, karena dia kan pulang kerja larut malam. Jadi saya tuh suka kasihan, karena dia juga kan capek, terus anak saya juga nggak ada lagi gitu. Jadi saya ingin membantu dia gitu. Pas lagi ketika itu ya saya main ke situ. Mungkin di situ juga anak saya kan lagi tidak ada, sedang bekerja. Nah saya main ke situ, ada suaminya doang gitu. Ada suaminya aja Bu ya? Ada suaminya doang. Saya ke situ setelah sholat duhur, terus tapi saya tuh nanya sama dia, nanya masalah tentang kerjaan sebentar, kita ngobrol sebentar. Setelah itu ya terus dia masuk itu kan ke kamar mandi, karena kalau saya mah adanya di dalam kamar gitu. Ya setelah itu ya orang-orang pada datang gitu, seperti itu. Oke. Kalau itu pas kronologi kejadian ya? Baik. Nah, kita itu kan pas udah ramainya tuh Bu. Kok bisa orang datang ke rumahnya Ibu? Apa memang udah digambar gitu? Saya juga tidak Atau tahu memang gini, pasti. orang misal gini Bu, saya pernah dengar juga katanya gini, ketika awal mereka nikah satu rumah, terus mereka pindah, Ibu marah katanya? Iya, saya memang marah, karena marahnya karena dia pindah tidak bilang-bilang sama saya, tahu-tahu dia spontan, tahu-tahu pindah aja gitu. Jadi saya kan sebagai orang tua kan bertanya masalahnya apa, kok tiba-tiba pergi, kata saya. Cuman kepengen hidup sendiri aja, katanya biar bisa mandiri, hanya itu aja alasannya. Oke.